Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Junto Pasal 55 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua primer. 3. Menjatuhkan pidana terdakwa Harvey Muiz. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 12 tahun, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di rutan. 4. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun. 5. Membebankan terdakwa membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun. Atau apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti. 6. Menyatakan barang bukti berupa sebagai berikut. Untuk meningkat episode ini, maka daftar barang bukti dianggap telah dibacakan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian putusan ini. 7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000 sesuai dengan tuntutan pidana jaksa penuntut umum nomor perkara PDS 26 M114 FT 107/2024 yang telah dibacakan jaksa penuntut umum pada sidang tanggal 9 Desember 2024. Menimbang bahwa terdakwa garis miring penasihat hukum terdakwa mengajukan memori banding tanggal 23 Januari 2025 yang pada pokoknya keberatan menyatakan berkeberatan dan dengan tegas menolak putusan pengadilan negeri Aku kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui oleh terdakwa. Adapun dasar alasan, argumentasi dan atau dalil-dalil yang melandasi diajukannya melalui permohonan banding aku pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Judi faksi telah mengesampingkan fakta-fakta persidangan dan keliru dengan tidak mempertimbangkan pembelaan penasihat hukum pada putusan PN aku. 2. Judi faksi dalam putusan PN aku tidak mempertimbangkan ketentuan penerapan azas sistematis spesialis sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Judi faksi dalam putusan PN aku tidak mempertimbangkan bahwa dalam persidangan tidak pernah diperlihatkan dan melampirkan laporan hasil analis PPATK sebagai alat bukti di persidangan. 4. Judi faksi dalam putusan PN aku tidak mempertimbangkan bahwa terdapat kelalaian penerapan hukum acara dikarenakan ketiadaan bukti utama oleh pihak jaksa penuntut umum. 5. Judi faksi dalam putusan PN aku tidak mempertimbangkan kondisi dilematis antara aspek lingkungan, pertambangan masyarakat dan kerugian negara. Berdasarkan hal tersebut, terdakwa mohon agar majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa permohonan banding aku untuk dapat menjatuhkan putusan di tingkat banding dengan amal sebagai berikut. Mengadili: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh pemohon banding untuk seluruhnya. 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 70/Pit/TPK/2024 PN/Jakarta Pusat atas nama pemohon banding. 3. Menyatakan saudara pemohon banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan saudara penuntut umum dalam dakwaan ke-1 primer atau subsidiar dan dakwaan kedua primer atau subsidiar. 4. Menyatakan membebaskan pemohon banding dari seluruh dakwaan atau setidak-tidaknya menyatakan melepaskan pemohon banding dari segala tuntutan hukum. 5. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan pemohon banding dari tahanan. 6. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku penyitaan dan atau pemblokiran terhadap aset pemohon banding oleh jaksa penuntut umum dalam perkara aku. 7. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengembalikan segenap aset pemohon banding yang telah disita dan atau diblokir sebagaimana telah kami uraikan di atas, serta aset pihak selain pemohon banding kepada masing-masing pihak terkait. 8. Menyatakan barang bukti berupa uang dan segenap aset yang telah disebutkan serta seluruh aset yang saat ini
jaksa penuntut umum harus dikembalikan kepada pemilik barang bukti, aset dan uang berikut segenap bunga atau dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita, antara lain pemohon banding dan pihak lain yang secara hukum berhak atas aset dan uang tersebut. 9. Memulihkan segala hak pemohon banding dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya. 10. Membebankan biaya perkara kepada negara. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi dari memori banding dari penuntut umum dan terdakwa garis miring penasihat hukum terdakwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan surat dakwaan disusun dalam bentuk kumulatif subsidiaritas. Menimbang bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 70 garing Kipsus garis datar TPK garing 2024 garing PN Jakarta Pusat tanggal 23 Desember 2024. Berikut berita acara dalam buku dan tidak dihubungkan dengan memori banding penuntut umum maupun juga dari penasihat hukum, maka pengadilan tingkat banding berpendapat sebagai berikut. Menimbang bahwa setelah pengadilan tinggi mempelajari pertimbangan hukum dari majelis hakim tingkat pertama dalam membuktikan atau pembuktian unsur-unsur dari pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai berubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 25 ayat 1 ke 1 KUH pidana dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi sebagai pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Pengadilan tinggi berpendapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana di dalam dakwaan penuntut umum dalam dakwaan 1 primer dan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kedua primer. Menimbang bahwa selanjutnya pengadilan tinggi akan meneliti dan mempertimbangkan mengenai pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana kepada terdakwa sebagai berikut. Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding sebagaimana terurai di atas sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan berupa besarnya uang pengganti serta subsidi uang pengganti, sehingga majelis hakim tingkat banding akan memperbaiki amar putusan terhadap terdakwa Harvey Muiz sebagaimana tersebut di bawah ini. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang ketidaksepahaman majelis hakim tingkat banding terhadap hal-hal tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berhubungan dengan masalah kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam perkara ini. Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tentang kerugian keuangan negara setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, terdapat kerugian keuangan negara sebesar 300.363.938.131 rupiah 14 sen. Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP di PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 nomor PE.0.3-S522D5-03/2024 tanggal 28 Mei 2024 dengan rincian sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan di dalam unsur-unsur sebelumnya, setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI, terdapat kerugian keuangan negara sebesar 300.300.938.131 rupiah 14 sen sebagaimana laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara
perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komunitas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk 2015 sampai dengan 2022 nomor PE 4/S522 D303 tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 dengan rincian sebagai berikut. 1. Kerugian negara atas kerjasama penyewaan alat processing penrograman timah yang tidak sesuai ketentuan sebesar 2.250.970.270.912 rupiah 14 sen. Kemudian pembayaran kerjasama penyewaan alat processing penrograman timah oleh PT Timah Tbk ke 5 smelter swasta dan HPP Smelter PT Timah Tbk sebesar 3.230.421.321.362 rupiah 90 sen dan 738.930.230.450 rupiah 76 sen. Kemudian kerugian negara atas pembayaran biji timah dan tambang ilegal berjumlah 26.625.701.519 rupiah. Kerugian negara atas kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal sebesar 271.689.688.18.700 rupiah. A. Meliputi kerugian ekologi sebesar 185.334.398.100 rupiah. B. Kerugian ekonomi lingkungan sebesar 75.370.880.000 rupiah. C. Biaya pemulihan atas kerusakan lingkungan atau ekonomi lingkungan sebesar 11.887.82.640.600 rupiah, sehingga total kerugian keuangan negara dari keseluruhan itu menjadi sebesar 300.938.131 rupiah 14 sen. Menimbang bahwa dalam perkara ini majelis hakim tingkat banding melihat tentang kerugian keuangan negara tersebut dibagi dalam dua klaster atau kelompok. Yang pertama, kerugian berupa pembayaran atas kerjasama penyewaan alat processing penrograman sebesar 3.323.880.421.362.362 rupiah 90 sen. Pembayaran kompensasi atau pembelian biji timah penambangan darat sebesar 519.000 rupiah, sehingga jumlahnya sebesar 29.972.122.882 rupiah. Menimbang bahwa fakta hukum di persidangan menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang terjadi di dalam kegiatan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Menimbang bahwa kerugian keuangan negara yang kedua adalah kerugian keuangan negara atas kerusakan lingkungan akibat tambang timah ilegal sebesar 271.689.688.18.700 rupiah, yang meliputi kerugian ekologi sebesar 183 triliun lebih, kerugian ekologi lingkungan sebesar 75 triliun lebih, dan kerugian atau atas pemulihan biaya pemulihan kerusakan tersebut sebesar 11 triliun lebih. Menimbang bahwa sehingga jumlah kerugian keuangan negara dari kedua kas tersebut menjadi 300 triliun lebih.
menimbang bahwa oleh karena itu majelis hakim tingkat banding hanya memfokuskan pada jumlah kerugian keuangan negara dari sektor tindak pidana tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk 2015 sampai dengan 2022, meskipun kerugian kerusakan lingkungan, ekonomi lingkungan dan pemulihannya juga merupakan kerugian yang jauh lebih besar, yaitu sebesar 271 triliun lebih. Menimbang bahwa kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan, ekonomi lingkungan dan biaya kemudian kerusakan lingkungan tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa kerugian tersebut adalah nyata, sebagaimana pendapat ahli Bambang Heru yang harus dimintakan pertanggungjawab dan yang harus dimintakan pertanggungjawaban atas itu semua adalah dari pelaku termasuk terdakwa Harvey Muiz, namun tidak dituntut secara bersama-sama di dalam perkara tindak pidana korupsi, melainkan harus dituntut melalui pengadilan lingkungan, baik dituntut secara perdata, secara pidana ataupun kedua-duanya. Menimbang bahwa oleh karena itu pembayaran atau pemulihan ekonomi lingkungan dan pemulihannya hendaknya disidik dan dituntut melalui pengadilan khusus lingkungan dan tidak bisa digabungkan dengan perkara tindak pidana korupsi aku. Menimbang bahwa kemudian majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan penjatuhan pidana atau lamanya pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama selama 6 tahun dan 6 bulan terhadap terdakwa Harvey Muiz, mengingat kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sangat besar, yaitu sebesar 29.672.122.800.000 rupiah, sehingga mengusik rasa keadilan di dalam masyarakat. Bahkan bila dihubungkan dengan pasal 33 ayat 3 UUD 45 yang menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menimbang bahwa oleh karenanya majelis hakim tingkat banding akan memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama terhadap terdakwa Harvey Muiz dan akan dicantumkan di dalam amar putusan di bawah ini dengan tetap mengacu kepada atau berdasarkan kepada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan terhadap pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Harvey Muiz, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama. Menimbang bahwa terdakwa Harvey Muiz adalah salah satu aktor yang berperan penting di dalam terjadinya tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk yang telah merugikan keuangan negara sebegitu besar. Setidaknya sebagai penghubung peran terdakwa di antara penambang ilegal dan perusahaan-perusahaan smelter serta sebagai koordinator di beberapa PT boneka atau perusahaan-perusahaan cangkang ilegal. Menimbang bahwa dari fakta hukum terungkap bahwa terdakwa Harvey Muiz telah memperkaya diri sendiri dan atau orang lain atau perusahaan lain. Menimbang bahwa terdakwa Harvey Muiz telah memperkaya diri sendiri bersama dengan saksi Helena Lim sebesar 420 miliar rupiah. Menimbang bahwa terungkap di persidangan bahwa terdakwa Harvey Muiz membuat kesepakatan pengumpulan dana CSR atau Corporate Social Responsibility sebesar $500 per M-ton dan atau sampai dengan $750 M per M-ton dari smelter yang melakukan kerjasama sewa smelter dengan PT Timah Tbk. Penyerahannya melalui mekanisme yang diatur oleh terdakwa Harvey Muiz sendiri, yaitu masing-masing smelter serta mentransfer melalui PT Quantum Skyline Exchange yang merupakan perusahaan falas milik money changer milik saksi Helena Lim. Selanjutnya terdapat penyerahan uang tunai secara langsung yang juga dilakukan oleh pemilik smelter swasta kepada terdakwa Harvey Muiz di rumah Harvey Muiz di Jakarta. Menimbang bahwa penyetoran dana seolah-olah CSR oleh para smelter ke rekening PT Quantum Skyline Exchange menggunakan modus penukaran mata uang asing dengan berbagai
dengan berbagai keterangan transaksi yang berbeda, di mana transaksi-transaksi tersebut tidak dilaporkan ke Bank Indonesia ataupun ke PPATK karena transaksi-transaksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menimbang bahwa terungkap dalam fakta hukum bahwa uang yang dikumpulkan oleh terdakwa Harvey Muiz ditransfer ke PT Quantum Skyline Exchange dan kemudian disetor kepada terdakwa Harvey Muiz kembali jumlahnya mencapai 420 miliar. Menimbang bahwa sementara saksi Irena Lim hanya memperoleh keuntungan dari money changer sebesar 900 juta rupiah. Menimbang bahwa oleh karena itu tidak lengkap. Saya ulangi, oleh karena itu tidak lengkap bahwa Irena Lim juga menikmati uang yang dikumpulkan oleh terdakwa. Tidak menikmati, saya ulangi ya, tidak terungkap. Saya ulangi ya, menimbang bahwa sementara itu Irena Lim memperoleh keuntungan dari bersih. Menimbang bahwa oleh karena itu tidak terungkap bahwa, saya ulangi Pak ya, Irena Lim menikmati uang yang dikumpulkan oleh terdakwa Harvey Muiz tersebut. Menimbang bahwa oleh karena itu pembebanan uang pengganti sebesar 420 miliar harus tetap dikenakan hanya kepada terdakwa Harvey Muiz. Menimbang bahwa terhadap dakwaan kedua primer melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang telah terbukti. Menimbang bahwa sehingga semua uang pengganti yang diperoleh oleh terdakwa Harvey Muiz yang disamakan dalam bentuk pembelian berbagai barang dan lain-lain, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa Harvey Muiz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Yunto, pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan juga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua primer. Menimbang bahwa selain karena tidak adanya hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dalam memori banding yang telah dibaca oleh majelis hakim dari penuntut umum maupun atau terulangi serta berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 70 garis PPK 2024 PN Jakarta Pusat tanggal 23 Desember 2024 haruslah diubah sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dan pidana tambahan berupa besarnya uang pengganti serta subsidiar uang pengganti sehingga sesuai dan adil sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini. Sedangkan amar putusan selain dan selebihnya tetap dikeluarkan sebagaimana putusan pengadilan tingkat pertama. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan penahanan yang sah dan berdasarkan pasal 2 ayat 4 KUH, maka masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUH Perda, saya ulangi, KUH acara pidana karena terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan, yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka terdakwa harus dibanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan itu dalam tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa harus tetap di dalam tahanan. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa. Hal-hal atau keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Perbuatan terdakwa sangatlah menyakiti hati rakyat. Di saat ekonomi susah, terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Hal-hal yang meringankan tidak ada.
memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ayat 1 KUH pidana dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili menerima permintaan banding dari terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa dan juga penuntut umum, mengubah putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat nomor 70 Pitsus PPK 2024 pengadilan negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Harvey Muiz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagai mana diatur di dalam dakwaan ke-1 primer dan ke-2 primer. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun. 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Menyatakan barang bukti berupa sebagai berikut. Untuk menyingkat uraian putusan ini, maka daftar barang bukti yang bukti tersebut dianggap telah dibaca dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian putusan ini. 7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500.000. Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 7. Saya ulangi, demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Jakarta pada hari Kamis tanggal 3 Februari tahun 2025 oleh kami Teguh Haryanto sebagai hakim ketua, Budi Susilo masing-masing sebagai anggota, Catur Irianto Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta, dan Anton R. Saraghe serta Horma Maya Marbun sebagai hakim-hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta, masing-masing sebagai anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh hakim ketua tersebut didampingi dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Budiarto, panitera pengganti pada
Dan panitera pengganti DKI Jakarta dengan tidak dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa serta penasihat hukumnya. Demikianlah putusan yang kami bacakan, dan putusan dinyatakan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim mendengarkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Saya yang mana? Pemirsa, baru saja kita saksikan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta ini yang membacakan putusan banding pengusaha Harvey Muiz atau suami dari aktris Sandra Dewi, di mana sebelumnya Harvey Muiz ini divonis 6,5 tahun. Selama 20 tahun, kemudian denda 1 miliar, subsidiar 8 bulan, kurungan, uang pengganti 420 miliar, kalau tidak dibayar subsidiarnya 10 tahun. Yang lain dikurangi dalam tahanan, tetap dalam tahanan, barang bukti dipergunakan dalam perkara lain atau langsung disita, dan biaya perkara Rp2.500. Nanti kita akan ada kasih yang lebih lengkap. Itu intinya, kalau kalian bisa untuk lapor ke redaksi. Terima kasih. Oke. Kan kita akan berlanjut lagi ke perkara yang selanjutnya. Oke. Siapa? 20 tahun, ya kan? Ada uang denda 1M, kemudian uang pengganti 420M, subsidiarnya kalau tidak dibayar 10 tahun. Jadi kumulatifnya itu kalau dia nggak bergerak ya 30 tahun 8 bulan dia akan dihukum. Pak, berarti terdakwa benar mengajukan banding? Ya, terdakwa dan JPU mengajukan banding. Pak, bisa diulang yang tadi sepakat itu apa ya Pak ya? Pengadilan tinggi sependapat dengan pengadilan tingkat pertama bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Sepakatnya. Yang tidak sepakatnya pidana yang dijatuhkan dan uang pengganti tadi. Kan kalau di peradilan tingkat pertama kan hanya 6 tahun 6 bulan dan seterusnya, uang penggantinya juga kecil. Di sini semuanya ditambah. Siapa? Oke ya, sementara ya. Ya, kita lanjut ya, Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Lanjut. Pak, 30 tahun cuy. Aduh. Dia karena ada perkara perdata juga. Perdata ya? Perdata. Ya. Karena ada perkara perdata yang menarik juga, diseling dengan perkara satu. Kebetulan ketua majelisnya Bu Wakil Ketua. Ya pemirsa, breaking news akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.